Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Yania Nuriana Saputra, Teza Fauzan Nugraha, dan juga Riza Abdullah Sidik. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang cedera lutut ACL atau Anterior Cruciate Ligament. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, apa itu cedera ACL. Yang kedua, pencegahan dari ACL. Yang ketiga, langkah-langkah cara mengobati ataupun penanganan pertama pada cedera ACL. Lalu yang terakhir, perawatan selama pemulihan itu seperti apa pada cedera ACL. Lalu, apa itu cedera lutut ACL? Cedera ACL merupakan peragangan berlebihan atau robeknya anterior cruciate ligament pada lutut. ACL berfungsi untuk menjaga kestabilan lutut, membatasi perputaran sendi, rotasi atau gerakan pivot, dan membatasi gerak tulang betis ke arah depan. 2. Pencegahan cedera ACL. Yang pertama, utamakan stretching yang benar sebelum melakukan aktivitas olahraga, kurang lebih 8-12 hitungan. Yang kedua, utamakan melakukan peregangan pada otot-otot yang lebih banyak digunakan. Contoh sepak bola. Fokus peregangan pada otot lower body atau tungkai kaki. 3. Tidak melakukan gerakan berhenti mendadak saat berlari cepat. 4. Tidak memutar arah atau mengubah gerakan dengan tiba-tiba, misal pada saat pivot dalam permainan bola basket. 5. Berhati-hati ketika pendaratan setelah melakukan lompatan. Untuk pencegahan, kita bisa melakukan stretching ya. Stretching yang dikhususkan atau difokuskan kepada area lower body atau dari tungkai ke bawah ya. Supaya apa? Supaya otot-otot siap dan tidak kaku ya tentunya. Dan juga ada keregangan otot sehingga persendian pun aman dan otot juga tulang pun aman ketika melakukan kegiatan olahraga. Seperti itu. Contoh yang pertama, ya, kita bisa melakukan latihan penguatan pada otot tungkai dengan cara seperti ini saja. Ya, angkat tumitnya ke depan, ini lurus, tidak boleh bengkok. Kita tekan di sini, jangan tekan di lutut ya, untuk tidak lebih menekan atau memberi penekanan lagi terhadap lututnya, itu bisa timbul cedera lagi ya, berbahaya. Maka bisa dipegang di sini ya, di bagian paha. Tekan di bagian paha, ini angkat sampai terasa di sini ada stretch. Tidak usah terlalu tekan banget sampai stretch banget, nggak usah, yang penting udah ada rasanya. Tahan selama 8-12 detik, kemudian ganti kaki sebelahnya. Jika sudah, lakukan juga peregangan yang lain. Misalkan peregangan pada otot pinggang ya, seperti ini contohnya. Kita buka kedua kaki kita selebar ini ya, lalu kita tundukkan badan, kita arahkan ke bagian kanan ya, cium lututnya sebisa mungkin. Oke, tahan, jangan sampai menekuk lututnya ya. Hitungannya sama 8-12 detik. Lalu ke tengah, ke depan, tahan 8-12 detik. Lalu ke kiri, cium lututnya lagi 8-12 detik hitungan. Oke, selesai. Selanjutnya bisa melakukan ini ya. Ya, tarik lutut ke atas, dekatkan ke arah dada ya, bisa mungkin. Lutut lurus, hitungan sama 8-12 detik. Sudah. Lalu silangkan, sila, hitungannya sama 8-12 detik. Lalu ke belakang 8-12 detik. Lalu ke depan ya,
Lakukan pada kaki yang sebelahnya. Tidak lupa juga kita lenturkan pada bagian lutut kita ya. Saya dengan putar seperti ini, pelan-pelan kembalikan lagi, pelan-pelan saja. Oke, kita lakukan seperti ini ya. Squat beberapa kali. Lalu bisa juga dengan jinjit-jinjit kecil, bisa dengan balik belok. Ketiga, yaitu langkah-langkah cara mengobati atau penanganan pertama pada cedera ACL. Gunakan metode RISE. Yang pertama, pasien ditelentangkan dan kakinya diluruskan. Selanjutnya, gunakan es batu yang dimasukkan ke dalam ice bag untuk mengkompres area lutut sehingga meminimalisir pembengkakan. 10-15 menit, lakukan berulang kali, minimal 3 kali dalam sehari. Selanjutnya yaitu melakukan compression atau penekanan pada area lutut, bisa menggunakan perban elastis, kinesiotape ataupun deker lutut. Nah, seperti ini ya. Nah, atau ada yang lain juga bisa menggunakan. Nah, supaya ada compression atau tekanan di lututnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan elevation atau ditinggikan ya. Jadi posisinya ini harus lebih tinggi daripada dari kaki yang satunya lagi. Bisa menggunakan apapun, termasuk menggunakan bantal. Oke, begini untuk cara penanganannya ketika ada seseorang yang mengalami cedera lutut, ya, khususnya ACL. Nah, tekuk, kita pegang ya, jempol kita ada di tangan sini, kedua tangan menggenggam di belakang titiknya, lalu kita tarik-tarik. Nah, tarik-tarik ke depan seperti ini ya. Jika ada goyangan atau bahkan bunyi-bunyi di area tempurung lutut ini, itu berindikasikan bahwa pemain tersebut mengalami cedera ya pada lututnya. Di dalam lutut ini terdapat banyak ligamen ya, tidak cuma cedera ACL, ada juga PCL, bahkan meniskus dan lain sebagainya ya. Tapi khusus untuk kali ini di ACL itu ya seperti ini contohnya. Ini akan ada goyangan ketika kita tarik-tarik seperti ini. Jika jasa ini cukup kuat, maka harus dibawa ke dokter ahli ortopedi ya, seperti itu. Baik, begitulah cara menangani pertolongan pertama ya kepada pemain atau atlet yang cedera ACL, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan semua. Salam olahraga. Perawatan selama pemulihan. 1. Metode RISE. RISE Ice Compression Elevation 10-15 menit. 2. Konsultasikan kepada dokter ortopedi ahli tulang, pemeriksaan MR scan untuk mengetahui harus operasi atau tidak.
ketiga, lakukan treatment fisioterapi dengan program latihan penguatan muscle strength secara bertahap dan konsisten. 4. Motivasi tinggi dari pasien yang cedera ACL untuk cepat pulih. Pertama, melakukan lari-lari kecil di atas matras dari pelan, sedang, sampai kencang. Pergerakannya statis. Gerakan yang kedua yaitu berdiri dengan satu kaki dan menjaga keseimbangan serta kaki yang satu-satunya menahan tumpuan. Lakukan bergantian kaki kanan dan kiri. Gerakan yang ketiga adalah dengan cara tiduran dengan menghadap ke tembok, dekatkan bokong ke tembok, angkat kedua kaki lurus ke atas tembok, lalu gerakan lutut ditekuk-tekukan dan dilurus-luruskan, berulang kali. Gerakan keempat yaitu plank. Setelah plank, lakukan side plank ke kiri dan ke kanan. Gerakan kelima yaitu half wall sit, duduk menyender tembok. Gerakan keenam yakni melakukan seperti hendak pendaratan atau landing di atas matras dengan menumpu ke dua lutut. Gerakan ketujuh yakni jalan kepiting. Lakukan berulang-ulang dan bolak-balik. Gerakan ke-8 yakni gerakan bridge atau membuat posisi badan seperti jembatan. Nah, baik, setelah rasa nyerinya hilang, harus diperhatikan juga apakah dalam berjalan ini dalam keadaan normal, ataukah sering terjatuh atau justru sering terkilir. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan ke dokter ahli ortopedi. Bisa dilakukan dengan MRI scan. Nah, di situ para pemain yang mengalami cedera ACL bisa terdeteksi gitu, bahwa bisa saja bukan hanya ACL, bisa saja terjadi pada meniskus atau bantalan sendinya, juga bisa terjadi pada ligamen-ligamen yang lainnya. Nah, dengan MRI scan ini bisa terdeteksi apa saja dan untuk penanganannya pun bisa lebih tepat seperti itu. Sedangkan untuk ACL yang putus itu bisa dilakukan dengan cara ACL reconstruction atau dengan membuat ACL yang baru. Lalu untuk proses penyembuhannya setelah pasca operasi dan fisioterapi itu kurang lebih selama 6 bulan, 7 bulan, bahkan sampai 8 bulan ya untuk pemulihannya agar kembali bisa normal lagi. Seperti itu. Nah, namun kecepatan itu ya atau rentang waktu tersebut itu harus didukung dengan niat kesungguhan pasien tersebut untuk ingin segera cepat sembuh, agar pasien termotivasi untuk berlatih dan menjadi lebih cepat untuk proses pemulihannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.